Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dinata, NPM 2312011474. Pada video ini, saya akan membahas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut PDP. Undang-undang ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital, di mana semua aktivitas, mulai dari belanja online, media sosial, hingga layanan perbankan, melibatkan data pribadi. Mari kita bahas lebih lanjut. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah substansi undang-undang. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya UU PDP. Sebelum tahun 2022, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Aturan soal data pribadi masih tersebar di berbagai undang-undang seperti UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, UU Perbankan. Masalahnya, kebocoran data semakin sering terjadi, seperti kebocoran data penggunaan e-commerce, penyalahgunaan NIK dan nomor telepon, penipuan online berbasis data pribadi. Karena itu, negara perlu hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Selanjutnya, tujuan utama UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Yang pertama ada melindungi hak privasi setiap orang atas data pribadi. Yang kedua, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dari penyalahgunaan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi. 4. Meningkatkan tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan penyelenggara sistem elektronik. Yang kelima, mendukung kepercayaan masyarakat dalam aktivitas dan layanan digital. Selanjutnya, kita akan membahas 5 aturan yang paling penting dalam UU PDP ini. Yang pertama itu ada hak subjek data pribadi. Itu ada di pasal 5 sampai dengan 13. Isinya tuh kayak setiap orang berhak mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas data pribadinya. Dampaknya itu masyarakat punya kendali atas data pribadinya sendiri. Contohnya, pengguna bisa meminta marketplace menghapus akun dan data KTP setelah berhenti menggunakan layanan. Yang kedua, persetujuan pengolahan data. Ada di pasal 20. Pengolahan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data. Dampaknya, data tidak boleh digunakan sembarangan tanpa izin. Contoh itu kayak aplikasi tidak boleh otomatis mengakses kontak telepon tanpa persetujuan pengguna. Karena dulu itu kayak aplikasi itu sangat mudah untuk mengakses nomor telepon kita. Nah, sekarang di UU ini diatur bahwa kalau mau mengakses data pribadi itu harus dengan persetujuan pemilik data. Yang ketiga, kewajiban pengendali data pribadi. Ada di pasal 35 sampai dengan pasal 39. Perusahaan itu wajib menjaga keamanan data dan bertanggung jawab atas kebocoran. Dampaknya, pelaku usaha itu lebih berhati-hati mengelola data pengguna. Contohnya, jika ada pelanggan e-commerce bocor, perusahaan wajib memberi pemberitahuan dan perlindungan. Karena balik lagi tuh, karena perusahaan yang menjaga keamanan data dan bertanggung jawab atas kebocoran tersebut. Yang keempat, ada larangan penyalahgunaan data pribadi. Ada di pasal 65. Di situ berisi dilarang mengambil, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi orang lain tanpa hak. Dampaknya, mencegah penipuan dan kejahatan digital. Contohnya, data KTP tidak boleh dipakai untuk pinjaman online tanpa seizin pemiliknya. Baik, nomor terakhir, sanksi administratif dan pidana. Ada di pasal 57 sampai dengan 67. UU tersebut berisikan pelanggaran UU PDP dikenai sanksi denda, penghentian usaha, hingga pidana. Dampaknya memberikan efek jerah dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Contoh, perusahaan penjual data ilegal bisa dikenai denda dan pencabutan izin usaha. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang relevansi UU PDP bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, dari segi hak masyarakat, UU PDP memberikan perlindungan hukum atas hak privasi dan data pribadi setiap orang.
Masyarakat berhak mengetahui, mengontrol, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya. Contohnya, pengguna media sosial dapat meminta penghapusan data jika disalahgunakan. Yang kedua, dari segi kewajiban. UPDP mewajibkan pemerintah, perusahaan, dan platform digital untuk mengelola data secara aman dan bertanggung jawab. Contohnya, rumah sakit dan bank wajib menjaga kerahasiaan data pasien dan nasabah. Yang ketiga, ada dampak sosial. UPDP meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi dan keamanan data serta menekan kejahatan digital. Contohnya, masyarakat tuh lebih waspada membagikan KTP atau nomor OTP kepada pihak lain. Baik, selanjutnya ada nomor 4, dampak ekonomi. UU PDP menciptakan kepercayaan konsumen terhadap layanan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat. Contohnya, penggunaan lebih percaya bertransaksi di e-commerce yang melindungi data pribadi. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 5, yaitu dampak politik. UU PDP melindungi data pribadi warga negara dalam proses demokrasi dan mencegah penyalahgunaan data pemilih. Contohnya, data pemilih tidak boleh digunakan untuk kampanye politik tanpa izin. UU PDP sangat relevan karena melindungi hak masyarakat, mengatur kewajiban pengelolaan data, serta berdampak positif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di era digital. Baik, ini materi terakhir yang akan kita bahas. Apa yang perlu diperbaiki dari UU PDP? Yang pertama, lembaga pengawas data pribadi belum independen. Saat ini, lembaga pengawas perlindungan data pribadi berada di bawah kewenangan pemerintah. Masalahnya, posisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika data melibatkan instansi pemerintah sendiri. Alasan perlu diperbaiki agar pengawasan lebih objektif, transparan, dan dipercaya publik. Lembaga pengawas seharusnya bersifat independen seperti di banyak negara lain. Selanjutnya, nomor 2, penegakan hukum masih lemah dan belum konsisten. Meskipun UU PDP memuat sanksi tegas, penerapannya di lapangan masih minim. Masalahnya, banyak kasus kebocoran data besar belum ditindak secara terbuka dan tuntas. Alasan perlu diperbaiki, tanpa penegakan hukum yang konsisten, UU PDP berisiko hanya menjadi aturan formal tanpa daya paksa. Selanjutnya, nomor 3, pengaturan teknis masih bergantung pada peraturan turunan. Banyak ketentuan UU PDP masih memerlukan peraturan pelaksana. Masalahnya, ketiadaan aturan teknis menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Alasan perlu diperbaiki, peraturan turunan perlu segera disusun agar UU PDP saat dapat diterapkan secara efektif dan seragam. Selanjutnya nomor 4, literasi masyarakat tentang data pribadi masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi. Masalahnya, hak yang diberikan undang-undang tidak digunakan secara optimal. Alasan perlu diperbaiki, pemerintah perlu mengintegrasikan edukasi literasi data agar masyarakat lebih sadar dan terlindungi bahwa pentingnya data pribadi kita. Nomor terakhir, nomor 5, belum responsif terhadap perkembangan teknologi baru. UPDP belum mengatur secara rinci penggunaan data pribadi dalam teknologi seperti artificial intelligence, AI, big data, transfer data lintas negara. Masalahnya, data pribadi berpotensi diproses secara masif tanpa kontrol memadai. Alasan perlu diperbaiki, UPDP perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan mencegah penyalahgunaan di masa depan. Sebagai penutup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah besar dalam melindungi hak privasi masyarakat Indonesia di era digital.
Namun, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada penegakan hukum, kesadaran masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.